استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي. Look, I think if I have to give it a rating out of 10, I would say. Malam besar kembali menyelimuti langit Jeddah. Suasana di sekitar Stadion Megah King Abdullah Sport City mulai memanas jauh sebelum kick-off dimulai. Kali ini bukan hanya karena laga besar antara Timnas Indonesia dan Timnas Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga karena satu fenomena yang benar-benar luar biasa. Supporter Indonesia berhasil menguasai tribun stadion di negeri orang. Ya, setelah drama dan kekecewaan besar saat laga kontra Timnas Arab Saudi, ketika banyak supporter Garuda tak diizinkan masuk meski sudah membeli tiket, kini pemandangan benar-benar berbeda. Tribun stadion berubah menjadi lautan merah putih, seperti berada di Jakarta, bukan di Arab Saudi. Bendera-bendera besar berkibar megah, spanduk terbentang, dan koreografi raksasa terpampang di tengah tribun. Lagu-lagu kebangsaan Indonesia menggema dari awal pemanasan hingga para pemain naik ke lapangan. Terlihat jelas, ini bukan sekadar laga tandang, ini seperti kandang kedua bagi Garuda. Suasana luar biasa ini bahkan membuat pelatih Irak, Graham Arnold, mengungkapkan keterkejutannya dalam konferensi pers jelang laga. Jujur, saya belum pernah melihat dukungan seperti ini dari tim Asia Tenggara, di luar negara mereka. Ini luar biasa. Saya pikir ini laga netral, tapi sepertinya Indonesia akan bermain seperti di rumah sendiri. Ujarnya sambil tersenyum tipis, namun penuh kewaspadaan. Arnold menambahkan bahwa dukungan besar seperti ini bukan sekadar suara penonton, tapi bisa menjadi faktor besar yang menekan mental lawan di lapangan. Ketika stadion penuh dengan suara dari satu kubu, itu bukan hal kecil. Pemain kami akan merasa seperti tim tandang. Dan jujur saja, itu sedikit membuat kami khawatir. Kehadiran ribuan supporter Indonesia di stadion ini bukan terjadi begitu saja. Sejak 2 hari sebelum laga, para fans Garuda dari berbagai kota di Arab Saudi, Jeddah, Riyadh, Dammam, bahkan dari negara tetangga seperti Qatar dan Uni Emirat Arab mulai berdatangan. Banyak dari mereka rela menempuh perjalanan ratusan kilometer demi satu hal, mendukung Merah Putih. Bahkan di luar stadion, sebelum laga dimulai, suasana sudah seperti karnaval. Jalanan dipenuhi yel-yel, lagu kebangsaan, hingga parade kecil dari para supporter. Para penggemar Irak yang datang lebih awal pun terlihat heran melihat dominasi fans Indonesia. Jujur, saya kira ini pertandingan Irak melawan Indonesia, tapi dari suasananya, seperti pertandingan Indonesia melawan siapapun di kandangnya. Ujar salah satu fan Irak yang diwawancarai media lokal. Yang membuat momen ini semakin luar biasa adalah para supporter Garuda tidak menyerah, meski sempat diperlakukan tidak adil pada laga sebelumnya. Di laga kontra Arab Saudi, banyak supporter yang dilarang masuk stadion meski sudah membeli tiket resmi. Rasa kecewa itu sangat dalam, namun mereka tak membalas dengan amarah, justru dengan cara yang lebih kuat. Mereka kembali lebih banyak, lebih kompak, dan lebih bergema. Kalimat itu langsung viral di media sosial Arab dan Asia Tenggara, menggambarkan semangat tak tergoyahkan para pendukung Indonesia. Graham Arnold pun kembali mengakui, bukan hanya kualitas pemain Indonesia yang diperhatikannya, tapi juga bagaimana dukungan fans bisa jadi senjata tersembunyi Garuda. Tim ini punya energi yang sangat besar dari para fansnya. Kami bisa merasakannya bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dalam pengalaman saya melatih, dukungan seperti ini bisa memberi efek luar biasa pada performa pemain, ujarnya. Saking penuhnya tribun supporter Indonesia, media lokal Arab sampai menyebut laga ini sebagai invasi merah putih. Bahkan beberapa jurnalis Irak mengakui bahwa atmosfer ini mungkin akan membuat tim mereka bermain lebih hati-hati. Bagi para pemain Garuda, dukungan ini bukan sekadar pemandangan, tapi suntikan semangat yang nyata. Patrick Kluivert, sang pelatih, dalam wawancara pralaga menegaskan, fans Indonesia adalah bagian dari kekuatan tim ini. Mereka tidak hanya mendukung, tapi memberi kami identitas. Ketika kamu melihat ribuan orang bernyanyi dan membawa bendera di negeri orang, kamu tahu, kamu tidak berjuang sendirian. Jayid Zes, yang tampil penuh semangat di laga sebelumnya, juga mengaku terharu melihat tribun penuh merah putih. Jujur, saya tidak pernah membayangkan bermain tandang dengan atmosfer seperti ini. Rasanya seperti bermain di Jakarta. Ini luar biasa. Supporter Irak pun terlihat terpukau. Beberapa dari mereka bahkan ikut merekam dan mengunggah ke media sosial dengan caption kagum. Fans Indonesia luar biasa, tulis salah satu akun Irak di platform X. Stadion penuh, seperti final Piala Asia, tulis akun lainnya.
Dan tentu saja, media internasional juga mulai meliput fenomena ini. Beberapa menyebut supporter Indonesia sebagai salah satu kelompok fans paling fanatik dan solid di Asia saat ini. Laga kontra Irak ini bukan sekadar pertandingan. Ini laga hidup mati, kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos dari ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan kini, skuad Garuda tidak hanya akan melawan Irak, mereka akan berjuang bersama ribuan suara yang menggema di stadion. Graham Arnold boleh heran, lawan boleh cemas, tapi satu hal pasti, supporter Indonesia telah menunjukkan pada dunia bahwa cinta dan kesetiaan tidak mengenal jarak dan batas negara. Inilah kekuatan supporter Garuda. Kekuatan yang tidak hanya bersinar di tanah air, tapi juga menggema di jantung Arab. Aku tak pernah membayangkan akan melihat hari seperti ini di Stadion Asia. Supporter Indonesia seperti datang dari dunia lain. Berjam-jam sebelum laga, mereka sudah berkumpul di gerbang stadion, memakai merah putih, mengibarkan bendera, dan bernyanyi bersama. Saat aku masuk, tak ada kursi kosong. Suara mereka seperti badai, bukan sekadar teriakan, tapi paduan suara yang mengguncang. Padahal ini bukan Jakarta, tapi rasanya seperti kandang mereka sendiri. Bahkan fans Irak pun ikut bertepuk tangan. Yang kulihat malam ini bukan sekadar fans. Ini seperti seluruh bangsa berjalan bersama timnya. Hasan Al-Najaf. Aku sudah menonton banyak laga dari liga lokal hingga kualifikasi Asia, tapi belum pernah melihat fans seperti Indonesia. Sejak mereka masuk stadion, energinya berbeda. Semua datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk hidup dalam momen itu. Mereka punya koreo, lagu-lagu kuat, dan semangat luar biasa. Meskipun sempat dilarang masuk sebelumnya, mereka datang lagi dalam jumlah lebih besar. Jenis fans seperti ini bikin lawan gentar sebelum peluit berbunyi. @Zaid Al-Basra. Kalau aku bilang fans Indonesia bisa menyaingi fans Eropa atau Amerika Latin, aku tidak berlebihan. Dari awal hingga akhir pertandingan, mereka tidak berhenti bersuara. Bendera, koreo, semangat cinta, semua sempurna. Banyak penonton Arab bahkan ikut terpengaruh. Ini bukan sekadar fans, ini kekuatan besar Indonesia. Pelatih Irak pun kaget dengan jumlah mereka. Ali Al-Qarada. Jujur, aku sampai sulit fokus ke pertandingan karena terpesona oleh mereka. Dari menit pertama, stadion terasa seperti milik Indonesia. Chant mereka sangat kompak. Saat Irak mencetak gol pun, mereka tidak diam, justru makin keras. Yang lebih mengagumkan, setelah dilarang masuk kemarin, mereka kembali dengan cinta dan semangat, bukan kebencian. Itu bukti loyalitas luar biasa. Yusuf Al-Kufa. Aku duduk di tribun seberang, dan jujur, semua momen berharga datang dari tribun Indonesia. Suara mereka seperti lautan. Ribuan bendera berkibar, semua bernyanyi serempak. Rasanya seperti festival nasional. Bahkan setelah laga selesai, mereka tetap bernyanyi. Malam ini semua orang Irak yang hadir mendapat kesan baru tentang Indonesia.